Habis cerita hadis ini Anas bilang radhiyallahu anhu, tidaklah pernah kami bergembira segembira ketika mendengar Rasul menyebutkan itu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Wallah inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalaupun aku tidak beramal sebagaimana amalan mereka, yakni pengorbananku di dalam Islam tidak sebagaimana pengorbanan mereka, tapi dengan cintaku kelak Allah akan menjadikanku bersama mereka di hati. Tapi dengan cintaku kelak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh itu kelak Allah akan menjadikanku bersama mereka di hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari akidah wasithiyah. Hah? Nggak salah buku lagi ya, kan? Enggak kan? Sampai berapa jauh? Oh, ini dia. Perkataan Syekhul Islam rahimahullah, i'tiqad al-firqah an-najiyah, yang merupakan akidah dari al-firqah an-najiyah ini, ya. Akidah kelompok yang terselamatkan, at-taifah al-mansurah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Al-iman, yaitu mengimani. Iman maknanya secara bahasa kemarin artinya percaya secara bahasa. Tapi iman di makna syariat itu mencakup 3 unsur. Oke? Mencakup 3 unsur. Apa aja? Qaul, fi'il, i'tiqad. Ucapan, amalan, dan keyakinan. Nggak boleh dipisahkan itu dari iman, ya. Iman terdiri dari 3 hal tersebut, ya. Kemarin kita bahas juga, apakah benar kalau dikatakan bahwasanya amalan adalah syarat keimanan. Nah, ungkapan demikian tepat apa enggak? Maka ungkapan demikian kita katakan ungkapan yang tidak diungkapkan tidak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak juga oleh para salafus saleh, karena syarat ini akhirnya nanti konsekuensinya nanti jadi ngerusak makna keimanan yang seharusnya nantinya. Oke? Karena syarat ini antara syarat kamal sama syarat sihah, kan? Syarat kesempurnaan dan syarat keabsahan. Oke? Kalau dimaksud dengan syarat ini adalah amalan adalah syarat kesempurnaan iman, maka salah. Ini pendapat golongan Murji'ah yang hakikatnya mereka memisahkan amalan dari keimanan. Tuh, paham nggak? Ya. Tapi kalau misalnya dikatakan amalan adalah syarat keabsahan dari keimanan, maka maknanya nanti ketika seseorang batal di antara amalan-amalannya atau dia tidak melakukan amalan di antara amalan-amalan yang harus dilakukannya karena ini sifatnya syarat keabsahan, akhirnya dengan meninggalkan beberapa amalan dibilanglah batal keimanannya. Tuh, dibilang batal keimanannya berarti dia jadinya kafir karena meninggalkan beberapa amalan. Ya salah juga, jadinya takfiri. Jadi syarat amalan adalah syarat dari keimanan, ini adalah ungkapan yang keliru, ya. Ungkapan yang muhdats benar-benar, ya. Maka yang kita katakan adalah amalan adalah dari keimanan, udah bagian dari keimanan, ya, di mana keimanan terdiri dari 3 unsur tersebut, yaitu ucapan, amalan, dan keyakinan, ya. Yaitu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada ba'ats, pada hari kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Kenapa di sini dikatakan hari kebangkitan setelah kematian? Kemarin kita jelaskan. Oke, kenapa bukan hari akhir gitu? Oke, Ibnu Taimiyah kenapa mengungkapkan demikian? Karena hari akhir ini dimulainya dengan kebangkitan dari kematian gitu maksudnya, ya.
Wal iman bil qadar khairihi wa syarri, dan kemudian mengimani qadar yang baik dan yang buruk, ya. Hadhihi hiya arkanul iman as-sittah. Ini adalah rukun iman yang 6, allati la yasihu iman ahadin illa idza amana biha jami'an. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah rukun iman yang 6 yang tidaklah absah keimanan seseorang kecuali apabila dia mengimani seluruhnya alal wajhi sahih, dengan bentuk keimanan yang tepat juga, alladzi, atau dengan konsep mengimani yang tepat juga, alladzi dalla alaihi alkitab wa sunnah, yang sebagaimana ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu. Wa hadhil arkanihi, dan rukun-rukun tersebut adalah yang pertama mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah huwa al-i'tiqad al-jazim bi annahu rabbu kulli syai'in wa maliku, yaitu keyakinan yang kuat, keyakinan keyakinan yang utuh, ya, bahwasanya memang Allah lah Subhanahu wa taala Rabb, ya, pemilik, pengatur, pengurus segala sesuatu, dan dialah Maliku, dialah rajanya, atau owner, ya, pemiliknya. Wa annahu muttasif bi sifatil kamal, bahwasanya Rabb tersebut memiliki sifat-sifat yang sangat, sifat-sifat yang sempurna, memiliki seluruh sifat-sifat sempurna, munazzah an kulli aib, dan tersucikan dari segala bentuk aib, wa naqas, tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Wa annahul mustahiq lil ibadah, dan bahwasanya Rabb tersebutlah yang berhak untuk segala bentuk penghambaan diri. Wahdah la syarikalah, hanya Rabb tersebutlah yang berhak untuk segala bentuk penghambaan diri, ibadah, ya. Bahwasanya bentuk ibadah-ibadah para makhluk itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wal qiyam bidzalika ilman wa amalan, dan kemudian mendirikan nilai-nilai keimanan tersebut baik secara keyakinan ataupun secara praktek, itulah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian yang kedua, al-iman bil malaikah, mengimani para malaikat. Ayat tasdiq biwujudihim, maknanya meyakini eksistensi mereka, keberadaan, bahwa malaikat itu ada, gitu, ya. Wa annahum kama wasafahumullah, dan bahwasanya mereka adalah makhluk sebagaimana Allah gambarkan spek mereka, sifat-sifat mereka, ya, fi kitabih, sebagaimana Allah gambarkan sifat-sifat mereka di dalam kitabnya, sebagaimana di dalam ayat ke-27 dari surat Al-Anbiya. Ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka adalah para hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak membantah apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan ke atas mereka. Itu para malaikat. Wa qad dallal kitab was sunnah ala asnafil malaikah. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menunjukkan tipe-tipe atau macam-macam malaikat yang ada. Wa awsafuhum wa annahum mauqulun bi a'malin yu'addunaha, dan bahwasanya para malaikat tersebut diberikan tugas-tugas yang harus mereka jalankan masing-masing. Kama amarahumullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Fayajibul iman bidzalika kullih, maka wajib hukumnya untuk mengimani seluruh kabar tersebut. Ya. Yani malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, ya. Makhluk yang diciptakan dari cahaya, ya. Mereka enggak termasuk tsaqalain, tsaqalain ini manusia dan jin. Tsaqalain, yakni makhluk yang mukallaf, makhluk yang diberikan taklif syariah, makhluk yang akan dihisab dari mereka, gitu, ya. Tapi kalau malaikat tidak akan dihisab dari mereka. Kenapa? Mereka bukan makhluk yang memang tidak diciptakan untuk itu. Mereka diciptakan untuk tugas-tugas yang Allah persiapkan bagi mereka, ya. Dan keberadaan mereka itu adalah dogma, sebagaimana Allah menyampaikannya di dalam kitabnya dan kemudian kabar dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya para malaikat-malaikat tersebut masing-masing
memiliki tugas-tugas sebagaimana Allah perintahkan ke atas mereka. Ada para malaikat katabah, ada para pencatat, ya, pencatat dosa, pencatat pahala. Oke? Ada para malaikat pencabut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ya. Ada malaikat yang ditugaskan untuk jaga pintu neraka, Zabaniyah. Oke? Zabaniyah, ini malaikat yang enggak senyum sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaga pintu neraka. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan meniup sangkakala kelak, Israfil. Ada malaikat yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, tuh malaikat yang rasul dari golongan malaikat, tuh Jibril alaihi salam, tuh. Demikian, ya. Ada malaikat yang bertugas untuk mengatur angin dan lain-lain. Demikian, masing-masing malaikat memiliki tugas. Ya, sebagaimana kita mengimani hal tersebut semua hanya apabila datang kabarnya dari Allah atau sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaidah-kaidah di dalam perkara-perkara akidah, tidaklah kita mengimaninya kecuali datang dari jalur nas yang otentik, ya. Kemudian al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab. Ya, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk wahyunya kepada para manusia yang diturunkan ke atas para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ai at-tasdiq bil kutub allati anzalaha Allahu ala rasulih. Maknanya mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas para rasulnya. Wa annaha kalamuh, meyakini bahwasanya memang kitab-kitab tersebut adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa annaha haq, dan bahwasanya hal tersebut adalah hak, wa nur, dan cahaya, wa huda, dan merupakan petunjuk. Fayajib al-iman bima sammallahu minha, maka wajib kita untuk mengimani kitab-kitab tersebut, terutama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kat Taurat, seperti Taurat, Injil, Zabur, Quran, wal iman bima lam yusammillah minha, dan juga wajib mengimani kitab-kitab tersebut kalaupun belum Allah sebutkan. Kalaupun Allah belum sebutkan nama kitab tersebut di dalam Al-Quran. Oke? Demikian. Kitab-kitab tersebut kita diwajibkan mengimaninya, mengimani apa? Mengimaninya secara global. Bahwa memang kitab tersebut datangnya dari Allah. Kita wajib mengimani. Bahwasanya itu adalah wahyu, bahwasanya itu adalah cahaya, bahwasanya itu adalah petunjuk. Iya, kita wajib mengimani itu semua. Oke? Di antara kitab-kitab tersebut ada yang Allah mention, ada yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan lain-lain. Okay? Dan kita juga wajib mengimani kalau memang ada kabar sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama kitab-kitab tersebut, kalaupun tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila memang sahih disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, adapun apakah kita wajib mengimani isi yang ada di dalam kitab-kitab tersebut sekarang? Tidak. Yang kita yakini adalah bahwasanya kaum-kaum terdahulu telah merubah dan mengganti isi kitab-kitab yang diturunkan ke atas mereka. Jadi kita diwajibkan untuk mengimani apanya? Awalnya memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hak. Gitu. Ya. Dan kalaupun belum berubah isinya, kalaupun belum berubah, kitab tersebut ya telah terhapus dengan datangnya kitab terakhir, yaitu yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari kedapatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baca Al-Ahdul Qadim, baca Old Testament, baca perjanjian lama, baca Taurat. Diomelin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam yakfik ma ja'aka minni ya Umar? Belumkah cukup untukmu apa yang datang dariku wahai Umar? Wallah law kan Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyatabi'ani. Demi Allah kalau Musanya, yakni yang dimana diturunkan ke atasnya kitab ini gitu, Taurat. Kalau Musanya masih hidup, ya kan? Dia nggak punya pilihan lain kecuali harus mengikutiku. Gitu. Jadi ya ngapain juga, kita mengimaninya aja bahwa itu emang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ngapain buka-buka kitab terdahulu. Ya, ini selalu kita katakan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah turunkan ke bumi ini ratusan kitab, ratusan, dibawa oleh para rasul yang lain. Demikian bedanya rasul dan nabi. Rasul datang membawa syariat baru,
menyempurnakan syariat Rasul yang diutus sebelumnya. Tuh, berbeda dengan para nabi. Mereka tidak datang membawa syariat baru. Mereka menyeru manusia kepada syariat Rasul yang diutus sebelum mereka. Gitu. Ya. Nah, Rasul jauh lebih sedikit daripada para nabi. Ratusan kitab Allah turunkan ke atas muka bumi, dan kitab-kitab tersebut tidak disebutkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah adalah kitab-kitab atau syariat-syariat terbesar yang merangkum ratusan kitab yang telah Allah turunkan. Oke? Yaitu terangkum ratusan kitab itu di dalam 3 syariat besar, 3 kitab besar, Zabur, Taurat, dan Injil. Ya, Zabur, Taurat, dan Injil. Zabur yang diturunkan pada Daud, Taurat yang diturunkan pada Musa, dan Injil yang diturunkan pada Isa alaihissalam. Nah, 3 kitab ini kemudian terangkum lagi di dalam kitab penyempurna dan terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim merangkum semuanya. Al-Quranul Karim kemudian terangkum lagi di dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Nah, makanya Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab, ibunya Al-Kitab. Maknanya surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran adalah penjelasan panjang lebar dari Al-Fatihah. Ya. Nah, Al-Fatihah ini terangkum lagi dalam satu ayat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Demikian kita mengimani seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian turun pada Ibrahim juga, Suhuf Ibrahim. Nah, Suhuf itu ada. Ya, lembaran-lembaran yang diturunkan ke atas Ibrahim. Ada juga. Ya. Kemudian setelah mengimani kitab, al-iman bir-rusul, mengimani para rasul. yakni alladzina arsalahumullah ila khalqih, yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada para makhluknya. Ai at-tasdiq bihim, mempercayai mereka jami'an, mempercayai mereka seluruhnya. Wa annahum shadiqun fima akhbaru bih, dan meyakini bahwasanya mereka jujur di dalam apa yang mereka sampaikan, dalam kabar-kabar yang mereka sampaikan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa annahum ballaghu risalat rabbihim, kita meyakini bahwasanya para rasul-rasul tersebut telah menunaikan, menyampaikan risalah dari Rabb mereka, ya, tugas menyampaikan kabar dari Rabb mereka. La nufarriq baina ahadin minhum bal nu'min bihim jami'an, kita tidak membedakan satu rasul dengan yang lain, kita mengimani seluruh rasul tersebut. Man sammallahu minhum fi kitabih wa man lam yusammi minhum, kita mengimani mereka yang Allah sebutkan mungkin di dalam kitabnya, dan kita juga mengimani yang belum Allah sebutkan di dalam kitabnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ya. Dan terdapat beberapa rasul yang telah kami kisahkan ke atasmu wahai Muhammad sebelumnya, dan beberapa rasul yang kami belum kisahkan ke atasmu, ya. Jadi dari sini dapat ditangkap Rasul Allah tidak menghabarkan. Allah tidak menceritakan semua rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluhum ulul azm, kita meyakini bahwasanya yang paling utama di antara mereka adalah para ulul azmi minar rusul, ya. Wahum, ulul azmi tersebut adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tuh ulul azmi, ya. Mimin, Nuh, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Ya, ulul azmi minar rusul. Thumma baqiyatur rusul, thumma al-anbiya. Kemudian setelah ulul azmi barulah rasul-rasul yang lain. Setelah rasul-rasul yang lain barulah para nabi, ya. Wa afdalul jami', dan yang paling utama di antara mereka semua adalah khatamur rusul, yaitu adalah rasul yang menjadi penutup para rasul dan nabi, ya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sah makil fil farq bain an-nabi war rasul, dan yang paling tepat
Oke, di dalam perbedaan antara nabi dan rasul, bahwasanya nabi man uhiya ilaihi bisyara walam yu'mar bitablighi. Bahwasanya nabi adalah seseorang yang diwahyukan kepadanya syariat dan tidak diperintahkan dia untuk menyampaikannya. War rasul, adapun rasul adalah man uhiya ilaihi bisyara wa umira bitablighi. Adalah seseorang yang diwahyukan kepadanya syariat dan kemudian diperintahkan dia untuk menyampaikannya, ya. Tapi ini adalah perbedaan antara nabi dan rasul yang kita katakan nggak tepat, ya, nggak tepat. Nggak mungkin seseorang di antara makhluk Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya wahyu, okay? Kemudian diberi kebebasan dia boleh nyampein, boleh nggak mungkin, nggak mungkin. Kita aja umat yang syariatnya paling enteng, paling gampang, okay? Diperintahkan untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Pembedaan itu nggak tepat. Ini ya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul tersebut inilah yang tersebar di kalangan umat, tapi itu keliru. Yang lebih tepat perbedaan Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam adalah di mana Rasul diturunkan ke atas mereka syariat yang menyempurnakan syariat Rasul sebelumnya. Syariat ini dilambangkan dengan kitab, gitu. Jadi syariat Islam sempurna total ini mengalami proses. Oke? Sampai terus sempurna total, oke? Datang syariat baru menyempurnakan yang sebelumnya. Datang syariat baru menyempurnakan yang sebelumnya. Datang syariat baru menyempurnakan yang sebelumnya. Sampai sempurna totally di syariat terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul. Adapun Nabi tidak diturunkan ke atas mereka syariat. Mereka hanya menyerukan manusia kepada syariat murni Rasul yang diutus sebelumnya. Karena kan manusia terjauhkan dari hal itu. Ya, itu beda antara Rasul dan Nabi yang paling tepat. Wallahu a'lam. Ya. Di riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasul berkata, "Inna iddatal anbiya", sesungguhnya jumlah para nabi 124.000 nabi. Jumlah total para nabi 124.000 nabi. Wa iddatur rusul min haula al-anbiya, dan jumlah para rasul dari keseluruhan nabi-nabi tersebut ada 300 ada 300 bid'a asyar rasulan, ada 300 belasan. Ada 300 belasan rasul. Oke? Berarti ada 300-an lah. Antara bid'ah itu angka 10, antara 10 sampai 20. Bid'ah itu belasan artinya, ya. Nah, inilah riwayat yang paling dekat tuh. Itu riwayat tadi kabar tentang jumlah para nabi dan rasul. Terus terang riwayatnya diperselisihkan di antara ulama antara kuat diterima atau tertolak. Cuman yang paling dekat riwayat yang mengkabarkan jumlah exact nabi dan rasul ya ini yang diriwayat Imam Ahmad rahimahullah, ya. Kemudian al-iman bil ba'ats, mengimani hari kebangkitan, huwa tasdiq bi ikhraj al-mauta min quburihim, yaitu meyakini bahwa kelak akan dibangkitkan kembali mereka yang telah mati dari kuburannya, ahya'an, dalam keadaan hidup, yaumal qiyamah, di hari kebangkitan, li faslil qada bainahum, untuk menentukan, untuk menghakimi mereka, ya, menghakimi di antara mereka, wa mujazatihim bi a'malihim, dan untuk mengganjar mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka, ala sifah allati bayyanaha Allah fi kitabih, sesuai dengan sifat sebagaimana yang Allah telah gambarkan di dalam kitabnya, wa bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnati, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, ya. Cinta ini bekal yang besar insyaallah untuk hari kebangkitan. Diriwayat Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullah, dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasul pun bertanya balik,
Madza a'dadta laha? Apa yang telah kau persiapkan untuk kiamat tersebut? Duh, lebih konkret gak? Daripada bertanya kapan ya, lebih baik fokus kepada apa yang telah kita persiapkan. Orang tersebut berkata, la syai'. Sungguh nggak ada apa-apa yang aku persiapkan ya Rasulullah, illa anni uhibbullah wa rasulah. Kecuali aku memang mencintai Allah dan Rasulnya. Sallallahu. Rasul pun berkata, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau kelak akan bersama mereka yang kau cintai di hari kiamat. Allahu Akbar. Terus Anas radhiyallahu anhu nih, ajib gak? Habis cerita hadis ini Anas bilang radhiyallahu anhu, ma farihna, tidaklah pernah kami bergembira segembira ketika mendengar Rasul menyebutkan itu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Wallah inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalaupun aku tidak beramal sebagaimana amalan mereka, yakni pengorbananku di dalam Islam tidak sebagaimana pengorbanan mereka, tapi dengan cintaku kelak Allah akan menjadikanku bersama mereka di hati. Tapi dengan cintaku kelak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih itu kelak Allah akan menjadikanku bersama mereka di hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Ya? Kemudian al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Mengimani qadar yang baik dan yang buruk. Afwan, sambil rada pilek dan meler. Ya? Mengimani qadar yang baik dan yang buruk. Yang terakhir, huwa tasdiq bi anna Allah subhanahu alima maqadir al-asya wa azmanaha qabla wujudiha. Nah, ini maknanya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meyakini takdir segala hal. Allah Subhanahu wa taala mengetahui takdir segala hal dan kapan waktu terjadinya sebelum adanya hal tersebut. Tsumma katabaha fil lauh. Kemudian Allah menuliskan hal tersebut, yakni apa yang akan terjadi kepada para makhluk itu, Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di lauh. Di lauh yakni lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz. Ya. Ya. Tsumma aujadaha bi qudratihi wa masyiatihi. Kemudian Allah merealisasikannya. Yani setelah dituliskan di Lauhul Mahfuz takdirnya apa yang akan terjadi, kemudian dengan kehendaknya dan dengan kuasanya Allah realisasikan untuk terjadi. Dengan kehendaknya dan dengan kuasanya Allah realisasikan untuk terjadi fi mawa'idihal muqaddarah, di timeline yang telah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktunya untuk terjadi yang juga waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu muhdatsin min khair aw syarr, maka setiap hal yang happens, yang terjadi, baik hal tersebut sifatnya positif ataupun negatif, kebaikan ataupun keburukan, okay? Fahuwa sadir an ilmi, maka bagaimanapun itu datang dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa taqdirih, datang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa masyiatih, datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa iradati, datang dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Masyakan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendakinya terjadi dan apapun yang tak dikehendakinya tak akan terjadi. Ya. Ini qadar. Rukun mengimani qadar, awas nih, Ahlus Sunnah. 4. Yang pertama meyakini Allah Subhanahu wa taala Alim. Allah Al-Alim. Allah zat yang Maha mengetahui. Maknanya Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi. Tuh, Allah tahu past, present, future.
Nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terjadi kecuali emang Allah kehendaki untuk terjadi. Ya Allah tahulah itu terjadi. Tuh, semuanya muter-muter situ. Oke? Itu pertama. Yang kedua, baru al-kitabah, writings, penulisan. Oke? Apa yang Allah ketahui dan tentukan untuk terjadi tersebut, Allah perintahkan pena untuk menuliskan itu semua di dalam sebuah buku. Di lembaran-lembaran yang ada di sana, di sisinya. Dituliskanlah oleh pena tersebut, apapun yang kelak akan terjadi di alam semesta. No, nggak kecil, nggak besar, ditulis di buku tersebut. Nah, buku itu namanya Al-Lauhul Mahfuz. Jadi, awal ma khalaqallahul khalqa al-qalam. Awal hal yang Allah ciptakan adalah pena. Ya, ini di antara awal hal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian pena berkata, Allah berkata, uktub, tulis. Pena pun berkata, madza aktub ya Rabbi, apa yang kutulis ya Rabb? Allah pun berkata, uktub maqadir kulli syai', tulislah takdir-takdir segala hal sampai hari kiamat. Akhirnya pena pun menuliskan, ya, di mana dituliskan? Di Lauhul Mahfuz. Oke, penulisan inilah yang dibilang writings. Yang dibilang takdir. Tuh. Jadi kalau bicara takdir, takdir itu apa? Takdir itu dituliskannya di Lauhul Mahfuz. Oke? Itu takdir, yang dibilang takdir. Setelah penulisan, baru tahap selanjutnya. Allah menghendaki apa yang tertulis dengan kuasa Allah dan kehendak Allah untuk terjadi. Oke? Allah memiliki kehendak. Awas, kehendaknya ada kehendak kauniyah, ada kehendak syar'iyah. Kalau bicara Allah menghendaki untuk terjadi, berarti lagi bicara kehendak kauniyah. No. Kehendak kauniyah. Kehendak ini iradah kan? Kehendak ya. Kehendak iradah. Tapi kalau misalnya kehendak yang kaitannya dengan kauniyah, apapun yang terjadi di alam semesta, artinya kauniyah artinya universe, alam semesta. Apapun yang terjadi di alam semesta, mau baik mau buruk, maka itu Allah kehendaki untuk terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki, itu nggak terjadi. Jadi kita mengimani, itu terjadi, kita mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Allah jadikan itu dengan segala hikmahnya. Oke? Nah, kehendak yang kaitannya dengan apapun yang terjadi di alam semesta, inilah yang dibilang masyiah. Oke? Ada kehendak Allah yang tipe kedua. Ini hanya dibilang iradah saja, nggak dibilang masyiah. Kalau dibilang iradah tuh iradah bisa iradah kauniyah, bisa iradah syariah. Tapi kalau masyiah itu hanya kepada kauniyah saja, tidak ke syariah. Tuh, fokus. Oke? Iradah syariah maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah hukum-hukum syariat. Apa-apa yang Allah kehendaki dan tuntut dari para hambanya sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang syariatnya. No. Paham nggak? Oke, itu kehendak Allah. Allah tuntut hambanya untuk bertauhid, Allah larang hambanya syirik. Allah tuntut hambanya beriman, Allah larang kafir. Allah tuntut hambanya untuk taat, Allah larang maksiat. Tuh, gitu. Nah, kalau apa yang Allah kehendaki di dalam syariatnya maka ini hanya sebuah undang-undang yang belum tentu terjadi di alam semestanya. Paham nggak? Contoh, Allah tuntut hambanya di dalam hukum syariatnya untuk beriman. Tapi di alam semestanya ternyata iya Abu Bakar beriman, tapi Abu Jahal kafir. No. Iya Musa beriman, tapi ternyata Fir'aun maka kafir. Karena yang terjadi di alam semesta adalah yang Allah kehendaki, bukan kehendaki di dalam syariatnya, tapi kehendaki untuk terjadi di alam semestanya. No. Nih, takdir kauniyah. Allah takdirkan memang, Allah kehendaki. Lah kok dia kafir? Iya berarti Allah kehendaki dia untuk kafir. Oke? Allah udah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah takdirkan nanti para penduduk surga, Allah takdirkan juga nanti para penduduk neraka. Loh Ustaz kok berarti mentok udah ditakdirin semua? Iya. Loh gimana deh? Coba dibalikin, bisa diterima gak? Iya deh berarti Allah
tidak mengetahui siapa kelak penduduk surga, tidak mengetahui siapa kelak penduduk neraka. Berarti ada celah di dalam kesempurnaan pengetahuan Allah. Bisa diterima gak? Ada sesuatu yang Allah belum tahu, Allah baru tahunya ketika itu telah terjadi. Bisa diterima gak? Nah, loh. Ya berarti gimana? Berarti Allah tahu. Dan bahkan Allah yang mentakdirkan. Masa Allah yang mentakdirkan, Ustaz? Iya, coba dibalik. Oke deh, bukan Allah yang mentakdirkan. Berarti terjadi sesuatu di alam semesta Allah, kekafiran, kriminal, pembunuhan. Terjadi sesuatu di alam semesta Allah, padahal bukan Allah yang mentakdirkannya. Berarti kuasa Allah di alam semesta enggak mutlak. Ada kekuatan lain untuk menjadikan hal-hal di alam semestanya selain kekuatan Allah. Bisa diterima nggak? Enggak bisa. Oh, berarti balik lagi ke awal. Tuh, dapat. Ini konsep qadar, awas. Jangan meleng. Meleng kepleset dikit ke sono, qadar ya. Kepleset dikit ke sono, jabri ya. Nah, awas. Ya. Nah, setelah kehendak ini Allah menghendaki, oke, barulah yang terakhir al-qadha. Al-qadha eksekusi. Ya, eksekusi. Apa yang telah Allah takdirkan di alam semesta dan Allah kehendaki untuk terjadi, Allah jadikan di alam semesta. Dieksekusi maksudnya dibuat terjadi di alam semesta sebagaimana telah ditentukannya di Lauhul Mahfuz. Tuh. Jadi kalau ada yang nanya, kodo dan kodar, nah, di mana? Bedanya di mana? Kodar, penulisan di Lauhul Mahfuz. Kodo, ketika apa yang dituliskan dieksekusi, dijadiin di alam semesta untuk terjadi, itu dikodo. No, bedanya kodo sama kodar itu. Kalau disebut bareng kodo dan kodar, maka masing-masing punya arti, oke? Tapi ketika sendiri disebut beriman kepada kodar, maka makna qadar di sini mencakup makna qadha. Beriman kepada qadha. Maka makna qadha di sini mencakup makna qadar karena bersendiri. Tapi kalau disebut bareng, beriman kepada qadha dan qadar, maka qadha punya makna, qadar punya makna. Tuh, dapat gak? Ya. Jadi muslim sama mukmin. Tuh. Dibilang muslim doang mencakup mukmin, mencakup muhsin. Dibilang mukmin doang mencakup muslim, mencakup gitu. Tapi kalau disebut bareng muslim, mukmin, ini levelnya beda. Muslim, mukmin, muhsin. Ini levelnya beda. Masing-masing punya level. Ya. Toyib. Antara qadha, eksekusi untuk terjadi, dengan penulisan di alam semesta, di Lauhul Mahfuz tadi, oke? Jaraknya, space-nya nih, jaraknya, oke? 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi setelah takdir ditulis semua, Allah pun berkehendak, baru mulai dieksekusi. Mulai, ciptakan alam semesta. Tuh, mulailah penciptaan alam semesta 50.000 tahun setelah Allah menuliskan takdir. Tuh. Jaraknya berapa? Goban. Oke, berapa jam? Goban. Biar cepat ingat. Goban. 50.000 tahun. Setelah 50.000 tahun baru Allah mulai memulai penciptaan universe, alam semesta. Dapat ya? Hadza syarah mujmal al-usul al-iman sayati insyaallah syarhuha mufassalan. Demikianlah kira-kira penjelasan secara global tentang usul keimanan. Di depan kelak insya Allah akan datang penjelasannya secara lebih terperinci. Tayyib, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.